Di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang cara saya buat motret katalog seperti ini menggunakan sebuah kamera dan juga menggunakan sebuah HP. Dan di video kali ini juga kita akan membahas tentang cara ngeditnya, tutorial ngeditnya di beberapa aplikasi. Oke, ikuti terus videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Aziz Fadli di channel Aziz Fadli, channel yang membahas seputar fotografi, videografi, dan traveling. Dan di video kali ini saya ada sebuah proyek kecil-kecilan motret buat katalog furniture. Yang hasilnya seperti ini. Di video kali ini saya akan memotret menggunakan kamera dan juga nanti kita akan motret menggunakan HP. Jadi teman-teman bisa nanti komparasi. Jadi nggak usah takut kalau mau motret harus pakai kamera, nggak, pakai HP pun juga bisa menghasilkan foto yang ciamik. Oke, kita langsung ke TKP aja. Oke teman-teman, untuk setnya ini ala kadarnya. Yang penting kita mau background kita putih agar nanti pas kita ngedit itu gampang. Ada beberapa lampu juga di sini. Ini sebenarnya kalau kita di outdoor seperti ini nggak terlalu berfungsi signifikan, hanya saja saya pengen ada nanti kalau ada shadow yang perlu saya isi, maka saya gunakan lampu itu. Tapi kalau nggak ada ya yang penting ada aja lah, biar kelihatan kalau lagi dipoto gitu kan. Oke, nah untuk settingan kameranya teman-teman, karena kita pengen foto itu hasilnya tajam, karena ini buat katalog kita nggak perlu bokeh-bokehan, kita pakai aperture di f8. Kalau di sini saya kebetulan menggunakan Sony A6400 dan lensanya 18-105, lensa standar aja. Kita gunakan, kalau saya lebih prefer di f8 karena di f8 itu kita dapat tajam yang cukup oke, karena cuacanya juga agak lumayan cerah. Jadi di sini shutter speednya juga cukup tinggi dan iya, ISO-nya pakai yang paling rendah. Kalau di sini saya bisa gunakan di 100. Jadi teman-teman harus pakai di ISO terendah karena nanti agar hasilnya itu lebih detail dan lebih tajam. Untuk shutter speed nanti dia biar menyesuaikan aja. Jadi saya lebih prefer teman-teman gunakan di aperture priority atau di A di kameranya. Oke. Dan sekarang kita coba motret. Oke. Bantu. Untuk focal length-nya saya cenderung lebih milih untuk sekitar 30 mili ke atas. Syukur-syukur kalau ruangannya luas, saya biasanya malah gunakan di focal length sekitar 90 sampai 105. Kenapa? Karena di focal length seperti itu tidak ada distorsi. Kalau kita gunakan seperti lensa kit di 16 mili itu akan terlalu wide dan contoh benda ini kan modelnya rata ya. Kalau kita gunakan di focal length sekitar 16an atau yang wide itu biasanya akan terdistorsi. Jadi saya lebih prefer untuk menggunakan di focal length tinggi seperti 90 mili, 100 mili atau setinggi yang teman-teman bisa deh. Dan yang ruangannya cukup tentunya. Kalau nggak cukup ya percuma aja kan. Jadi kalau bisa mepet aja gitu kan. Di sini saya dapatnya ini di 24 mili karena ini APS-C ya. Jadi ini mungkin setara sekitar 35 mili. Oke, dan ini malah hujan teman-teman. Jadi ntar kita akan dulu. Oke teman-teman, jadi satu tips lagi, saya selalu sarankan teman-teman untuk motret itu di RAW. Kenapa? Karena di RAW itu file atau data yang kita dapatkan dalam sebuah image itu banyak banget. Jadi mau itu highlight, shadow, itu lebih luas daripada JPEG. Oke, ada objek baru, kita coba potret lagi. Udah kejedot. Bantu. Oke teman-teman, karena objek kita yang mau kita potret ini cukup rapat dan padat, jadi mungkin kita harus agak naik dulu gitu kan. Oke. Sekarang kita coba foto pakai diffuser. Ini gunanya buat mendifus cahaya dari matahari karena kita di outdoor, agar cahaya yang jatuh ke objek itu nggak terlalu hard gitu kan. Jadi kita bisa dapat detail yang lebih tajam tentunya. Nah kita gunakan segini aja, biasanya nggak usah tinggi-tinggi, tergantung arah cahaya ya. Dan untuk positioning model biasanya itu tergantung selera teman-teman aja, jadi nggak ada patokan harus begitu. Yang penting sesuai estetiknya teman-teman aja. Oke, sekarang kita coba foto. 1, 2, 3, go.
Oke teman-teman, coba ya kita sekarang motretnya pakai HP aja. Apakah bagus? Kalau HP saya lebih senang ya udah autoin aja gitu kan. Kalau HP teman-teman bisa disetting manual itu akan lebih bagus, tapi berhubung HP saya ini jadul, jadi settingnya ya udah auto aja. Kita coba foto pakai HP. Nah inilah teman-teman gunanya motret RAW. Jadi kalau kita bisa lihat ke sana, coba liatin ke sana, itu mataharinya cuma setengah ya yang kena. Di bagian belakang itu terang kena matahari, terus bagian bawahnya ini gelap. Nah nanti kalau kita gunakan RAW ini akan lebih mudah recovery-nya ya daripada kalau kita pakai JPEG. Nah teman-teman, kalau motretnya seperti ini karena objeknya simple, ini sangat mudah nanti ngeditnya. Soalnya kalau banyak yang bolong-bolongnya itu cukup butuh waktu yang panjang untuk ngeditnya, tapi ya sudah resiko pekerjaan, jadi bel-bel saja. Oke, ya lumayan sip ini. Jadi ini teman-teman gunanya lampu-lampu seperti ini, sedikit membantu. Kalau shadownya di sini terlalu dalam, kita bisa imbangin pakai flash seperti ini. Sebenarnya lebih bagus lagi dikasih diffuser, dikasih softbox ya, cuman biar nggak ribet kita bikin simpel aja. Yang penting Astrada, asal terang gambar ada. Oke. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3. Untuk software editingnya di sini saya menggunakan Adobe Photoshop. Kita buka Adobe Photoshopnya, kemudian tadi file yang sudah saya siapkan, dan kita coba drag and drop dulu ke Photoshop. Oke, akan muncul seperti ini karena saya menggunakan file RAW ya. Nah, saya bisa edit dulu di sini di auto, kemudian bisa di adjust ininya sesuai selera. Kemudian kita open image. Nah, atau tadi kalau teman-teman menggunakan JPEG, seumpama tidak keluar box dialog di depan tadi, teman-teman bisa seperti ini, klik, kemudian di filter ini teman-teman pakai kamera raw filter ini. Nah di sini teman-teman bisa adjust, terserah mau gimana, yang penting kelihatan detail ya objeknya. Oke, saya mau di sini objeknya sudah cukup oke menurut saya. Hanya saja saya ingin bersihkan ini ya, tulisan ini, itu gampang, tinggal pakai clone stamp tool. Di sini kita pencet alt, tahan, kemudian kalau kurang besar, misalnya kurang besar, altnya ditahan, kemudian klik kanannya, kita bisa klik, kemudian kita bisa adjust dengan geser kanan kiri mouse-nya atau atas bawah untuk hardness-nya. Oke, di sini saya mau segini aja, hardness-nya di 50%, baru kita usapkan aja. Ini altnya nggak usah ditahan, ya, kita usapkan aja di sini. Oke, saya kira ini udah oke lah ya, nggak usah terlalu detail, tapi ini udah lumayan kehilang. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah menghilangkan background putih ini ya. Kita gunakan quick selection tool yang ini. Kemudian kalau ini kan X-nya ini kurang besar ya, tanda kursornya ini, teman-teman bisa klik alt, tahan, kemudian klik kanan dan geser kanan atau kiri. Untuk kalau kiri ngecil, kalau kanan besarkan. Oke, kemudian kita swap aja di sini sampai seperti ini. Oke, dia akan menseleksi secara otomatis ya. Nah udah nih, kalau ini udah, kemudian kita klik Ctrl J atau Command J kalau pakai MacBook, Ctrl J, kemudian di sini akan sudah terpotong seperti ini teman-teman. Sudah oke ya. Kemudian kita masukkan solid color untuk background putihnya, atau terserah sih teman-teman mau pakai apa aja, bebas. Kalau di sini saya pakainya mau putih. Nah seperti ini, kemudian teman-teman pindahkan ini ke bawah sini ya. Nah oke ya, good ya. Dan misalnya nih teman-teman ada yang belum rapi, katakanlah di sini masih belum rapi nih ya.
teman-teman bisa hapus aja pakai ini, seperti ini, pelan-pelan gitu kan, sampai nanti dia bersih. Oke, kalau udah bersih, misalnya udah bersih nih ya, teman-teman tinggal file, kemudian export, quick export as PNG biar tetap high resolusi ya. Oke, seperti ini, kemudian sudah kita save. Nah, ini untuk before-nya, kemudian ini untuk after-nya. Oke teman-teman, itu tadi hari ini kita sesi foto furniture untuk sebuah katalog. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like biar saya lebih semangat buat konten seperti ini. Kalau mau request jangan sungkan-sungkan taruh di kolom komentar. Saya Fadli dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.